Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Allah yang menjadikan musuhnya itu. Allah menciptakan untuk para nabi itu musuh. Musuhnya apa? Syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Jadi manusia itu ada setan juga, ya, setan manusia. Ya. Ada setan manusia, ada setan jin, ada setan tampak, ada setan tidak tampak. Di mana setan jin dan manusia ini saling membisikkan kebohongan-kebohongan dalam hati manusia. Maka bagaimana kalau yang menciptakan musuh itu Allah, bagaimana kita bisa menghadapi? Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, Allah berfirman, kamu menghadapi musuh-musuh ini jangan takut. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Kalau Tuhanmu menghendaki, mereka tidak bisa buat apa-apa. Jangan kamu takut dengan musuh-musuh ini, takutlah dengan yang menciptakan musuh-musuh ini. Dan musuh-musuh dari syaitan jin dan manusia ini, Allah kasih tahu, nggak akan bisa menipu kecuali orang-orang yang tidak ada yakin kepada negeri akhirat. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Yang bisa ditipu oleh setan jin, setan manusia itu adalah orang yang tidak ada iman pada akhirat. Kalau orang itu iman pada akhirat, sulit ditipu oleh setan. Maka Maulana Umar Hafidh rahimahullah beliau mengatakan, apa saja usaha, apa saja amalan yang tidak didasari rindu kepada negeri akhirat, nanti itu akan mendatangkan penyakit dalam hati. Mendatangkan penyakit dalam hati. Jadi seluruh amalan itu harus didasari rindu kepada akhirat. Urusan apa saja. Kalau kita ini tidak dalam keadaan rindu akhirat, ini sudah bahaya nanti. Walaupun kita ini dalam kebaikan, tapi bahaya. Nanti akan timbul macam-macam penyakit hati yang merusak amal-amal kita. Karena orang itu kalau sudah tidak rindu kepada akhirat, maka akan timbul sifat cinta pada dunia. Dan cinta dunia ini adalah sumber segala kesalahan, kata Nabi. Cinta dunia itu sumber segala kesalahan. Kenapa orang itu menipu? Kenapa orang berpecah belah? Ya. Benci membenci satu sama lain. Kenapa orang itu iri, hasad, sehingga melihat temannya maju ini tidak suka? Ya. Kenapa? Karena cinta dunia. Ya. Kalau sudah cinta dunia, sudah segala keburukan itu datang dalam hati kita. Ya. Tapi kalau rindu pada akhirat, nanti bisa sembuh penyakit-penyakitnya itu. Saya harus jadi pimpinan. Apa ini orang teler-teler jadi pimpinan? Harus saya pimpinannya. Ini karena kenapa kita bilang begitu? Karena kita ingin kemuliaan dunia ini. Tapi kalau kita ingin kemuliaan akhirat, enggak apa-apa. Saya di belakang, pokoknya ke surga enggak apa-apa. Walaupun saya di depan terus ke neraka, gunanya apa? Usulan saya diterima tapi ke neraka, alah, nggak ada gunanya juga. Walaupun saya ini jadi keset, tetapi kalau Allah ridho kepada saya, ya nggak apa-apa. Kalau ingin mulia di surga jadi raja semua nanti. Jadi senang mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang rindu pada akhirat, hatinya jadi bagus. Tapi kalau orang ini mencintai dunia, habis. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada akhirat. Iman kepada Rasul ini semulaikan Allah Ta'ala. Kalau iman kepada Rasul ini benar,
Maka tandanya apa? Tandanya kita ini mencintai sunnah-sunnah Rasul. Kesukaan kita, kecintaan kita sesuai dengan kesukaan dan kecintaan Rasul. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Rasul itu apa? Rasul itu paling seneng itu kalau melihat orang amal agama. Itu paling seneng di beliau. Kalau kecintaan petani, mulai kan, itu kalau melihat sawah yang hijau, masya Allah, itu seneng, ya. Kalau kecintaan pedagang, kalau kulaan murah dijual mahal, ya kan? Ini kecintaan pedagang, mulai kan. Setiap orang punya kecintaan-kecintaan dan tidak sempurna iman kamu, kata Nabi, sebelum kesenanganmu ikut kesenangan saya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala melihat Nabi itu makan labu, kan. Padahal beliau ini asalnya tidak suka labu, karena melihat Nabi kok makan labu, langsung seneng sama labu itu. Masya Allah, ini sahabat itu begitu. Kecintaannya disesuaikan dengan kecintaan Rasulullah SAW. Kesukaannya kesukaan Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang disukai Nabi melebihi kalau melihat umat amal agama. Kita ini melihat orang amal agama ini gembira, ini berarti kesukaan kita sudah mulai sesuai. Kalau melihat orang tidak amal agama sedih, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Nabi itu kalau melihat orang yang tidak amal agama, tidak beriman, maka hatinya sedih, sangat sedih, seperti sudah mau mati rasanya, saking sedihnya ini. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya iman kepada Nabi benar. Iman kepada Nabi benar. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, apa saja yang ada kaitan dengan Nabi dicintai. Mencintai Nabi, mencintai sunnahnya, mencintai keluarganya, mencintai kampungnya, mencintai perjuangannya. Pokoknya apa yang dibuat Nabi dicintai. Namanya iman kepada Nabi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita paham, kita tidak paham, maka kita terima. Kita terima. Seperti seorang pasien datang ke dokter, diputus oleh dokter, kaki kamu harus dipotong, maka dia menerima, ya. Bukan hanya menerima, dia siap membayar 10 juta untuk motong kaki. Ini kepada dokter, karena mereka paham bahwa dokter ini sudah sekolah 10 tahun di fakultas kedokteran. Nah, Nabi itu tidak sekolah, mulai kan. Sekolahnya bukan di fakultas kedokteran, sekolahnya itu di Sidratul Muntaha, di atas langit. Yang mengajar langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka kalau Nabi ini suruh potong kaki kita pun ya kita siap. Apalagi cuma jalan kaki, ya kan? Potong kaki siap, ya kan? Apalagi kok cuma kaki, potong leher pun siap. Nah, mulaikan Allah Ta'ala seperti sikapnya Nabiullah Ismail kepada Nabiullah Ibrahim. Diperintahkan, ditanya oleh Nabi Ibrahim ini Ismail yang masih kecil pada waktu itu. Ini ujian yang diberikan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Sekarang ada ujian ibtidaiyah, sanawiyah, gitu itu. Ini ujian ibtidaiyahnya calon dai. Nabi Ismail itu kan calon dai, masih kecil, belum jadi dai, masih calon kecil. Dikasih ujian SD, gitu. Sekolah dasar untuk dai. Ujiannya bagaimana? Siap nggak kamu disembelih? Katanya. Masya Allah. Bagaimana sikap kamu kepada perintah Allah itu bagaimana? Ini sekarang ada perintah untuk menyembelih kamu. Bagaimana?
Maka Ismail siap. Akhirnya lulus jadi dai betul. Kemudian dimuliakan, menurunkan dai besar, dai terbesar, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namuliakan wa ta'ala, Nabi Ibrahim itu ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Pokoknya namanya perintah Allah, mesti mendatangkan kebaikan. Perintah Allah itu mesti mendatangkan kebaikan. Kalau Allah itu memerintahkan sesuatu perkara yang aneh-aneh, kita harus lebih semangat, anakku. Karena biasanya itu kalau Allah menyuruh yang aneh-aneh, pasti akan memberikan pahala yang aneh-aneh juga. Ya betul, mulaikan. Ya, Nabi Ibrahim itu pandangannya betul. Allah itu kalau menyuruh yang aneh-aneh, mesti akan memberi yang aneh-aneh juga. Sebagaimana diciptakan dalam bayan kemarin. Langsung dikerjakan itu perintah Allah oleh Ibrahim alaihissalam. Pedang dihunus, ditancapkan di lehernya anaknya. Mulai terjadi aneh, tidak mempan. Tidak mempan. Sehingga Nabi Ibrahim itu heran, kenapa tidak mempannya? Kemudian dibacokkan ke batu, batu langsung pecah. Nah ini batu pecah kok leher nggak mempan, apa ini? Ya. Maka tahu-tahu terjadi keanehan lagi. Pedangnya bisa ngomong. Ya. Saya ini dilarang oleh Allah memotong leher anak kamu Ibrahim. Saya ya taat perintah Allah. Ya. Jadi ketika orang itu mengerjakan perintah-perintah Allah yang tidak masuk akal, malaikat, maka akan datang pertolongan Allah yang tidak masuk akal juga. Nah, kalau kita ini mengerjakan perintah Allah yang masuk akal saja, ya nanti kita nggak dapat pengalaman yang aneh-aneh. Ya. Pengalamannya biasa, jadi orang biasa. Ya. Itu dulu orang-orang dulu jadi luar biasa karena mereka ini mau mengerjakan perintah Allah yang betul-betul nggak masuk akal mereka. Akhirnya mereka dapat pertolongan Allah yang nggak masuk akal juga. Nah, ini dimuliakan Allah Ta'ala. Ini iman kepada Rasul, iman kepada akhirat, timbul kerinduan kepada negeri akhirat. Jadi iman ini yang dikehendaki bagaimana merubah sikap hati kita ini. Iman kepada akhirat sampai timbul rindu kepada negeri akhirat. Tidak terkesan dengan keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Seperti yang dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam setelah jadi perdana menteri di Mesir, semua orang telah menghormati beliau, dunia semua datang kepada beliau. Beliau tidak terkesan dengan keadaan ini. Beliau berdoa, tawaffani muslimah wa alhaqani bis salihin. Ya Allah, hidupkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Matikanlah kami dalam keadaan Islam. Susulkanlah kami dengan orang-orang soleh di surga. Masya Allah. Rindu kepada negeri akhirat. Namuliakan Allah Ta'ala, baginda Nabi setelah berjuang sekian lama, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Beliau dikitari oleh sahabat-sahabat beliau yang sangat mencintai beliau. Keluarga beliau yang sangat memuliakan beliau. Raja-raja sudah menjadi pengikut-pengikut beliau. Harta benda datang dari segala arah. Kemuliaan datang dari segala arah. Tapi beliau tidak terkesan, mulai kan. Wah, sekarang perjuangan sudah berhasil. Sekarang kita ingin menikmati perjuangan ini, makan enak. Tidak, mulai kan. Tapi beliau ini malah doa Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, susulkanlah aku dengan teman-temanku yang mulia di surga. Tidak terkesan dengan suasana-suasana itu. Ini semulaikan nota iman pada akhirat. Iman kepada Al-Quran, mulaikan. Satu-satunya kitab yang masih asli di dunia ini, kitabullah hanyalah Al-Quran. Allah telah istimewakan umat ini dengan Al-Quran. Kalau umat-umat dahulu itu semulaikan, kitabnya itu bisa dirubah-rubah oleh manusia. Karena nanti setelah dirubah, datang Nabi meluruskan. Dirubah lagi, dipalsukan, datang Nabi diluruskan. Tapi umat ini sudah tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi.
Maka Allah jadikan kitab umat ini kekal, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dirubah siapa saja sampai hari kiamat. Ini Quran ini sumber dari segala ilmu. Ilmunya para nabi, para rasul, semuanya disimpulkan, diringkas dalam Al-Quran. Iman kepada Al-Quran menimbulkan cinta dengan ilmu. Cinta dengan ilmu. Orang itu kalau iman betul bahwa Al-Quran ini dari Allah, maka nggak mungkin dia ini tidak mau belajar Al-Quran. Kita ini menerima surat dari Presiden SBY. Setelah dibuka ternyata bahasa Jawa. Padahal ini yang dikirimi surat ini orang Sulawesi. Satu huruf pun nggak ngerti. Kira-kira bagaimana? Alah, ini apa ini surat bahasa Jawa? Sudah nggak mau baca saya. Tidak, dia akan kebingungan. Ini surat dari Presiden, pakai bahasa Jawa ini. Saya harus cari orang Jawa untuk menerjemah ini. Apa isinya? Nah, saya ini disuruh apa? Apa mau diangkat jadi menteri barangkali saya? Maka dia bingung memalaikan mencari orang Jawa untuk menerjemah ini surat Presiden tadi. Lah ini Al-Quran ini surat dari yang menciptakan seluruh presiden, pakai bahasa Arab. Satu huruf pun kita nggak tahu apa isinya. Apa nggak malu kita ini mulai kan? Yang lebih parah lagi nanti kalau ada orang belajar Quran malah diejek. Apa ini ngaji saja nggak mau dakwah katanya. Ganti kamu dakwah aja nggak mau ngaji itu. Akhirnya bertengkarlah satu sama lain. Bertengkar satu sama lain. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala ini usaha dakwah semulai kan untuk bagaimana supaya kita ini mengamalkan agama secara sempurna, juga termasuk supaya kita ini belajar ilmu juga. Seperti dulu para sahabat. Maka Syekh Ilyas itu sudah memasang poin ilmu ma'azikir. Karena Syekh Ilyas itu sudah paham nanti akan datang karkun-karkun ngejos itu akan datang mesti. Karena tiap hari ditarget terus. Sehingga akan meremehkan amalan-amalan yang lain. Maka oleh Syekh Ilyas dipasang ilmu ma'azikir. Ini dakwah ini saking besarnya dakwah. Karena ini amalnya para nabi, para rasul. Kadang-kadang ini bisa terjadi orang dakwah membesarkan diri. Maka oleh Syekh Ilyas dipasang di situ ikramul muslimin. Supaya ini jadi pagar, jangan sampai kelewat batas nanti. Yang semestinya itu membesar-besarkan kerja dakwah, jadi membesar-besarkan orang dakwah. Nah ini yang keliru. Kita ini yang kita besarkan tuh kerja dakwah ini, bukan orangnya. Kalau orangnya itu Masya Allah ngantuan mulai kan orangnya itu. Orangnya itu ngantuan. Kita yang kita bicarakan kerja dakwah, bukan orang dakwah. Kalau yang kita bicarakan orang dakwah nanti wah bahaya semula kan.